Bonatua peroleh salinan ijazah Jokowi dari KPU, ini kemenangan rakyat. Complaint letter as customer and immediately provide a reply to our letter. We hope that in future there will be no more. We hope and we have all. We walk the talk, not only talk the talk. Nah ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut ya. Oh ya. Ada tuh yang di ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini dua konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi. Saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi ini. Saya ingin tahu ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Nah, ini kemudian diberikan oleh KPU berupa salinan itu, kopi itu begitu. Nah, Bonatua seharusnya memang hanya Bonatua, tapi dia mengajak Roy Suryo karena memang selama ini kalau tampil di televisi dan sebagainya, belakangan ini Bonatua ini juga hadir di acara-acaranya Roy Suryo. Jadi dia mengatakan bahwa dia juga meminta Roy Suryo CS untuk membacking dia begitu, karena dia pengamat kebijakan publik tapi bukan peneliti kan Mas Irsu, bukan seorang ahli digital forensik misalnya seperti Rismon. Jadi dia mengajak Roy Suryo begitu untuk bertemu ke KPU secara bersama-sama, dan akhirnya itu diberikan oleh KPU salinan berupa, dia menyebutnya sebagai salinan ijazah yang telah dilegalisasi, diserahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID KPU Pusat. Itu diserahkan kepada dia. Ia menyebut kehadiran Roy Suryo sengaja diajak karena kemenangan bersama rakyat setelah mendapat salinan ijazah Jokowi. Ini sudah disebut sebagai kemenangan bersama. Padahal kita belum buktikan. Padahal belum. Analitis. Belum. Tapi itu sudah langkah maju lah begitulah. Ini sepertinya hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi Mas Ersu. Jadi kalau disebut kemenangan iya, dan saya bahkan kalau saya sendiri berpikir ini sudah ada tanda hijau dari atas sepertinya ya, di mana KPU dipersilakan untuk terbuka untuk memberikan itu begitu. Sebenarnya gitu ya. Ada sinyal lah begitu. Sebenarnya yang diundang saya sendiri karena pemohon tunggal. Tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung tim dan Roy Suryo, saya mengajak mereka karena ini kemenangan kita bersama rakyat begitu. Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya.
pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Ini ada orang yang dapat ijazah Pak Jokowi guys, tapi dari KPU. Dia bilang kemenangan bersama rakyat. Ya memang kemenangan bersama rakyat. Kentur. Rakyat bersama Pak Jokowi. Memang persyaratan kalau pendaftaran di KPU itu harus menggunakan ijazah. Salah satunya, saat administrasinya. Apa masalahnya? Terus ada yang berharap di sini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. UGM-nya bilang asli kok. Tempat sekolahnya bilang asli. Rektornya sendiri bilang asli. Mau bicara apa kita? Anda mau membicarakan palsu itu dari mana? Kemudian yang diberikan oleh KPU itu juga fotokopi. Ya kan? Memang asli yang dilegalisir. Berarti asli dong. KPU sudah memverifikasi. Kalau itu bisa disulap menjadi palsu, ya semua masuk penjara KPU-nya. Nggak mungkin. Saya nggak masuk di akal guys. Kalau mereka tetap bersikukuh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, nggak masuk di akal di saya. Terlalu banyak yang di penjara. Nggak mungkin. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Kami sampaikan. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo, Mas Refri senang banget ketika saya terangkan itu, dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU, apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Badaskrim sudah menyatakan itu asli, dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapatkan fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari, karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Perkenalkan dulu Pak, Bapak siapa? Kan saya Bonatua Silalai, dokter kebijakan publik. Oke. Peneliti independen. Dari UGM juga? Bukan, saya dari Trisakti. Oke, silakan Pak. Jadi saya melakukan penelitian, ini melakukan penelitian ya. Jadi riset saya ini melakukan pendekatan yang agak berbeda. Teman-teman kan pakai undang-undang KIP. Ya. Saya mencoba pendekatan undang-undang kearsipan. Apa yang Anda minta? Saya meminta ijazah, duplikat ijazah Jokowi. Ada 8 kementerian dan lembaga dan pemerintahan daerah karena terkait undang-undang kearsipan. Jadi misalnya di mana, sebutkan misalnya. Untuk UGM saya minta, untuk KPUD Surakarta saya minta,
Untuk pemerintahan kota Surakarta saya minta. Pemkot, oke. Lanjut ke KPUD DKI saya minta. Oke, karena pernah jadi gubernur. Iya, lanjut ke Pemprov DKI. Oke. Terus saya lanjut ke Setnek. Oke. Karena fungsi kearsipan kan ada juga di Setnek ya. Saya lanjut ke ANRI. ANRI, Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu Mas Emil. Dan kita hanya bicara soal KPU karena KPU sudah menyatakan bahwa itu bukan dokumen rahasia lagi. Anda sebelumnya ditolak oleh KPUD Surakarta, KPU Surakarta, dan KPU Jakarta untuk memberikan ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya 8-8-nya menolak. Oke, 8 kan kita nggak bicara yang lain ya, tapi kita bicara KPU kan KPU sudah menyatakan bahwa itu bukan dokumen rahasia. Pernah nggak disebutkan sebelumnya bahwa ada ijazah itu, ijazah Pak Jokowi atau duplikatnya itu, ya, di KPU Surakarta kah, KPU Jakarta kah? Pernah disebutkan? Untuk Pemprov pemerintahan kota Surakarta, pertama dia PPID-nya bilang tidak ada, tidak menguasai. Tidak ada ijazah Pak Jokowi? Iya, tidak menguasai. Tapi lantas saya sanggah sesuai dengan Undang-Undang KIP, saya sanggah ke atasan PPID, saya terangkan bahwa ada konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Kearsipan, yaitu pidana. Karena menghilangkan? Karena menghilangkan. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi? Atasan PPID, mungkin Sekda ya, sekitar Sekda, menjawab, mengadakan rapat ya waktu itu mereka dengan KPUD, mengadakan rapat, dikasih tunjuk juga foto-foto mereka rapat. Dia jawab, barangnya ada, tapi dikecualikan. Dirahasiakan, maksudnya dirahasiakan? Dikecualikan, tidak boleh, karena ijazah duplikatnya kita bicara. Ya. Duplikat ijazah Pak Jokowi ada di Pemkot Surakarta. Iya. Tapi dikecualikan, dalam tanda kutip dirahasiakan. Ya, dalam hal ini Pemkot kan berfungsi sebagai LKD ya. Sebagai kearsipan daerah. Sebelumnya bilang nggak ada. PPID-nya bilang nggak ada. Tapi ternyata setelah Anda bilang bahwa ini ada implikasi hukum karena menghilangkan arsip, lalu kemudian direvisi, ada. Jadi ada. Diperolehnya salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum KPU oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Bonatua dalam video yang diunggah akun Facebook Naura Antik dikutip Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025. Awalnya, ia menjelaskan telah mendapat undangan dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID KPU untuk menjawab somasi yang dilayangkannya pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 usai keluarnya Peraturan Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena memang sudah masa waktu untuk menjawab itu kan ada dalam Undang-Undang KIP setelah 30 hari dan sudah habis memang masanya dengan hari ini, makanya mereka jawab semalam kasih email terus saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan mereka, kata Bonatua. Selaku pemohon tunggal, ia diundang sendirian oleh KPU. Namun Bonatua berinisiatif untuk mengajak Roy Suryo dan kawan-kawan ke KPU. Karena saya pikir, saya tidak sendiri. Saya didukung oleh tim-tim termasuk Mas Roy Suryo, jadi, saya pikir saya harus mengajak mereka. Gimanapun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat seperti itu, tegasnya. Alhasil, salinan ijazah yang diperoleh dari KPU sama persis dengan yang pernah ditunjukkan oleh Roy Suryo. Dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain tidak boleh dijerat, karena kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik, mereka selalu bilang menganalisis dari yang begini, pungkasnya. Dengan demikian, drama kebohongan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo hingga Presiden RI makin terbongkar sedikit demi sedikit.